Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita doa sama-sama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi majelis kita. Allah bukakan pikiran kita, Allah bukakan hati kita untuk menerima kebenaran, dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita fahami menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Dan selagi kita masih bersama, tolong selalu bangun semangat untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita semuanya, termasuk kepada saya sendiri. Saya juga manusia, sangat mungkin salah, sangat mungkin melakukan kekeliruan, sehingga kalau yang salah tolong diingatkan. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang fikih, tapi sekarang pengantar dasar ilmu fikih sudah selesai. Kita sudah memberikan gambaran kepada antum semua bahwa kalau kita membahas masalah fikih, berarti kita membahas pada pembahasan syariah. Baik itu nanti cakupannya ibadah maupun cakupannya muamalah. Nah, kalau kita belajar fikih, maka agar kita utuh memahami fikih, maka kita harus memahami dasar hukumnya, apapun pembahasannya. Jadinya jangan cukup hanya sekedar wajib, sunnah, mubah, enggak. Harus kita tahu, harus kita fahami, harus kita tanyakan kalau perlu dasar hukumnya apa. Yang kedua, hukumnya juga apa. Kalau dasar hukum kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban kita kepada Allah, karena apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, kita juga harus memahami hukumnya, karena dari hukum itu kita paham tentang konsekuensi dari syariat tersebut. Yang berikutnya, dari hukum kita juga bisa memahami skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Yang berikutnya, tata cara, kaifiyah. Karena tanpa memahami kaifiyah kita tidak akan pernah bisa melaksanakan fikih. Karena fikih itu intinya adalah ketaatan, dan ketaatan itu adalah amal, dan amal itu ada tata caranya, dan tata caranya telah diatur oleh Islam. Sehingga kita harus paham kaifiyahnya seperti apa. Yang kedua, hikmah yang terkandung di dalamnya, agar lebih meyakinkan kita, menguatkan kita bahwa apa yang kita jalani ini penuh dengan hikmah, banyak kebaikan, banyak maslahatnya, dan untuk kebaikan kita semua. Yang kelima, kita juga kalau belajar fikih, kita juga harus memahami tentang khilafiyah yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena setiap orang sangat mungkin terjadi perbedaan cara memahami sesuatu. Termasuk juga para ulama-ulama terdahulu juga mereka berbeda dalam memahami sesuatu, dan itu hal yang wajar. Sehingga dengan kita mempelajari khilafiyah, pendapat ulama A, pendapat ulama B, dan yang lainnya, semoga menjadikan kita lebih luas wawasan kita menerima masalah syariah, dan kemudian kita berlapang dada, toleransi dengan perbedaan. Yang berikutnya, kita terus berusaha untuk mencari mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, 5 hal ini sudah menjadi bekal kita untuk kita belajar fikih apapun itu. Termasuk bahwa nanti kita belajar fikih dengan siapapun, 5 hal ini harus terbangun. Dengan ustadz siapapun, dengan pembahasan apapun temanya, sama. 5 hal ini jangan sampai lewat. Dasarnya apa, hukumnya apa, caranya bagaimana, hikmahnya apa, kemudian khilafiyah yang ada di dalamnya seperti apa. Kalau seperti itu, insya Allah indah kita memahami fikih. Kita lebih yakin dengan syariat ini, bahwa syariat ini menghadirkan kebaikan buat kita semuanya, dan insya Allah bahwa fikih yang kita jalani, fikih yang kelak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan memberikan kebaikan nanti di akhirat kelak. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan fikih. Kalau kita bahas fikih, nanti ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau fikih muamalah, fikih ibadah, nanti ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Sudah kita bahas ini.
Nanti kalau yang mahdhoh, maka kita bisa memulai dengan apa? Sholat. Kalau kita akan bahas sholat, maka kita awali dengan apa? Amalan sebelum sholat, amalan saat sholat, kemudian setelah sholat. Berarti kita bahas ini dulu. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya doa. Dan kalau kita perhatikan, dari semua bacaan sholat bisa dikatakan 90%-nya adalah doa. Selebihnya zikir. Allahu Akbar itu zikir. Kemudian iftitah kalau kita pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhir itu doa. Kemudian kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu doa. Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Ketika baca Al-Fatihah ada doa lagi di situ, ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Kemudian kalau kita baca surah, saya yakin surahnya selalu doa isinya. Karena apa? Biasanya kita rajin memakai yang trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu juga doa. Ya. Yang berikutnya nanti ketika kita ruku, bacaannya juga bisa doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian apa namanya? Iktidal, kita zikir di situ. Ketika sujud, doa lagi kita. Duduk antara dua sujud, doa lagi. Dan doa yang paling, mohon maaf, paling berkesan buat saya, ya ketika antara dua sujud. Aduh, pingin 8 doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau ini dikabulkan oleh Allah, apa yang kurang coba? Selesai semua. Tapi sayang, mohon maaf, nanti akan kita bahas poin dalam sholat bahwa yang Allah kehendaki dari sholat itu khusyuk. Ketika berbicara masalah khusyuk, ini yang sering kali lewat. Sehingga muatan-muatan doa itu lewat saja, tidak terinternalisasi dalam diri kita. Tidak kebayang bahwa kita sedang meminta apa kepada Allah karena kita cuma hafal, tapi kita tidak faham. Seperti itu. Bayangkan ketika Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutup segala kekurangan aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, berikan aku rizki. Wahdini, tunjuki aku, berikan aku hidayah. Wahdini, wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, maafkan segala khilafku. Minta diampuni dosa, disayangi Allah, ditutupi aib, diberikan hidayah, diangkat derajat, diberikan rizki, diberikan kesehatan, dan kemudian dimaafkan kesalahan. Luar biasa. Tapi itu pun kadang kita nggak konsentrasi. Nggak konsen, lewat aja. Padahal luar biasa nilainya nih. Sehingga ketika berbicara masalah tadi sholat itu adalah isinya doa, itu kalau kita pahami maknanya luar biasa. Karena secara bahasa arti sholat itu apa? Ad-du'a, doa. Karena 90% itu apa? Doa. Belum lagi itu doa untuk diri kita dan juga doa untuk yang lainnya. Di situ ada doa untuk Rasulullah ketika kita baca salawat. Di situ juga ada doa untuk kita, keluarga kita, kaum muslimin dan yang lainnya. Apalagi sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Luar biasa. Kalau doa yang selalu menjadi harapan kita adalah ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa yang memang sangat-sangat kita harapkan. Kenapa? Mungkin sekarang kita sudah tahu sesuatu, tapi belum tentu kita dapat hidayah untuk melakukannya. Mungkin kita sudah tahu ilmunya, tapi kadang kita belum dapat hidayah untuk bisa melaksanakannya. Atau hal yang berikutnya, sekarang mungkin kita sudah mendapatkan hidayah, mulai berhijrah dan segala macamnya, belum tentu hidayah itu bisa bertahan. Sehingga coba
ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, tancapkan dalam diri kita bahwa apa? Ya Allah, benar-benar kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu hidayah yang sekarang kita miliki itu tetap ada sampai akhir nanti. Itu yang terus kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan yang luar biasanya di situ kalimat domirnya adalah na. Bukan ihdini. Nah, Bukan kita. bukan aku, tapi kita atau kami di situ. Kalau kami berarti apa? Banyak. Sehingga ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bayangkan suami kita, bayangkan istri, bayangkan anak, bayangkan orang tua kita, bayangkan saudara kita, siapapun dia. Sehingga apa? Dengan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita bayangkan, hadirkan wajah-wajah mereka, semoga di situ Allah berikan hidayah lewat salat-salat kita. Tapi kalau kemudian salat-salat kita lewat begitu saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Nah, gitu kan? Sehingga coba bayangkan kalau kita perhatikan, jangankan kita, sekelas Rasulullah saja tetap meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sekelas Rasulullah. Kita siapa ya? Sekelas sahabat. Sekelas salafus soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa? Mungkin sekarang alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Ini kita syukuri. Tapi apakah tetap hidayah itu dalam diri kita? Belum tentu. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Kita juga nggak tahu apa yang tertulis tentang riwayat perjalanan hidup kita sampai mati di Lauhil Mahfuz nanti. Nggak tahu kita. Sehingga ketika kita disuruh terus minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, semoga apa? Semoga ini cara yang bisa merubah takdir Allah walaupun itu sudah di Lauhil Mahfuz. Karena yang hanya bisa merubah takdir Allah adalah doa. Mungkin capek mulut kita untuk berbicara kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita. Mungkin habis kata-kata kita yang kita sampaikan untuk pasangan hidup kita, suami kita. Bukan kita ya. Kalau saya istri gitu kan. Mungkin sudah capek kita untuk ngasih tahu anak-anak kita gitu kan. Untuk dia mau di jalan Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya. Tapi dengan kita terus pasrah kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu luar biasa. Ini hal yang indah. Sehingga pastikan setiap kita melewati Al-Fatihah dan 17 kali kita baca, pastikan ketika ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam pikiran kita apa? Ibu-ibu suaminya hadirkan namanya di sini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah suamiku jalan yang lurus. Bimbinglah dia ya Allah. Kita nggak tahu kalau takdir Allah berkehendak, mungkin menjelang akhir hayatnya Allah berikan dia hidayah. Dia syahadat, dia mau menerima Islam. Luar biasa indahnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, pandang wajah anak-anak kita satu persatu. Mungkin sekarang dia belum menjalani syariat agama, belum bisa mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa? Dari doa kita, dalam pikiran kita menyertakan mereka dengan kalimat ihdina. Nahnu di situ, kami di situ. Hadirkan wajah anak-anak kita. Mungkin ada orang tua kita juga kita hadirkan dalam pikiran kita. Semoga di situ Allah hadirkan apa? Hidayah. Karena hal yang paling berharga bagi seseorang yang sudah jauh dari Allah adalah hidayah. Yang lainnya minggir semua. Sehingga hal yang paling berharga adalah apa? Hidayah. Sehingga itu yang terus diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekelas Nabi dan Rasul tetap minta hidayah. Karena ya tadi kita nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa. Saya itu paling ngeri kalau sudah membaca hadis. Auzubillahi min dzalik. Hadis Rasulullah SAW. Ada seseorang yang melakukan amalan ahlus surga. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Tapi di akhir hayatnya, dia melakukan amalan ahlun nar. Melakukan dosa. Dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada seseorang yang melakukan amalan ahlun nar.
Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, kata Rasulullah. Tapi di akhir hayatnya, dia melakukan amalan ahlul jannah. Dan kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu. Dan kemudian apa? Allah masukkan dia ke dalam surga. Luar biasa. Sehingga di sini jangan pernah gampang memvonis seseorang. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Sebagaimana kita juga jangan pernah merasa bangga. Sudah berada dalam bimbingan Allah, karena semua bisa berubah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai justru di akhirat kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Semoga ini menjadi tawassul bil haq buat kita semuanya, dan semoga ini menjadi kebaikan buat kita semuanya, bahwa Allah jadikan sholat itu sebagai sarana kita untuk berdoa. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian Allah nyampaikan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sehingga bayangkan, kita diberikan peluang oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan kita 17 kali minimal dalam sehari. Dengan doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah. Kalau kita gabungkan 5 kali setidaknya kita mengulang sholat kita. Sehingga jadikan sholat kita ini sebagai sarana kita untuk memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ada waktu yang paling istimewa untuk berdoa ketika sholat. Yaitu apa? Ketika sujud. Ketika sujud. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka kata Rasulullah, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Karena apa? Doa ketika sujud apa? Mustajab. Doa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, selesai. Gugur kewajibannya, tapi hikmah tujuan dari sholat lewat. Dia mungkin banyak permintaan kepada Allah, tapi kesempatan emas yang Allah berikan kepada dia untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, lewat. Dia mau meminta lewat apa lagi sekarang? Padahal kesempatan memintanya lewat sholat sudah Allah tawarkan. Tapi sholatnya keburu-buru, sholatnya di akhir-akhir, sholatnya pikirannya kesana kemari, tahu-tahu sholatnya malah lupa. Ini rekat keberapa ya? Buru-buru mikirin yang dia minta. Mikirin rekaatnya aja, lupa. Sholat adalah apa? Doa. Sehingga pastikan bahwa setiap kali kita sholat, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ada harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah tawarkan dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan itu apa? Doa. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Pastikan bahwa ketika kita sholat adalah di saat kita benar-benar dalam kondisi yang nyaman ketika sholat. Sehingga Rasulullah bilang, ya terutama bagi ibu-ibu, karena tidak ada perintah untuk ke masjid. Sehingga luangkan waktu sebaik-baik mungkin, sehingga ketika sholat memang fokus kita dalam sholat. Kenapa laki-laki disuruh sholat ke masjid? Supaya apa? Dia faham ketika di masjid dia berjamaah, dia bisa lebih fokus dibandingkan kalau dia sholat di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Sehingga ini sarana yang Allah berikan, dan Rasulullah sampaikan inilah senjata. Kalau senjatanya tidak pernah dipergunakan dengan baik, karena sholatnya tidak berkualitas, akhirnya senjatanya tumpul. Yang saya ingin sampaikan bahwa sholat itu adalah doa. Yang harus sampai kepada kita pemahaman bahwa sholat itu adalah doa.
Sehingga kalau tidak kita maknai sholat itu bahwa itu sebagai permohonan kita kepada Allah, lewat tujuannya. Mohon maaf, ya saya tadi sebatas menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi kalau seseorang faham bahwa sholat itu adalah doa, segala hal bisa dia minta kepada Allah. Dan namanya orang meminta kepada Allah, apalagi kan, nggak mungkin dia mintanya sembarangan. Maksudnya begini, bahwa kalau orang meminta, dia pasti memposisikan diri sebagai orang yang apa? Di bawah, merendah. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa ketika waktu yang paling mulia untuk berdoa ketika kita sujud, karena kita sudah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Meletakkan kepala kita yang paling terhormat ini di lantai. Mindset seseorang kalau sholat itu adalah sebagai kewajiban, pasti jadi beban. Tapi kalau sholat ini adalah sebagai sarana berdoa, dia akan menunggu kapan waktu sholat lagi, Karena ibadah kita yang paling utama adalah sholat, dan sholat itu adalah doa. Berarti sebenarnya kita memahami apa? Allah memberikan kita kesempatan untuk meminta sebanyak-banyaknya, kapan saja, di waktu sehari ini dengan 5 waktu sholat. Itu yang paling utama, yang wajib. Kalau kita utama dengan sholat-sholat sunnah, luar biasa. Banyak sekali peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi, kalau kita meminta, pastikan diri kita adalah sebagai orang yang di bawah. Memohon, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau orang sholatnya kayak dikejar setoran gitu kan, wus. Yakin dia nggak merasa butuh pada Allah. Untuk imam disuruh memperhatikan makmum. Untuk makmum juga demikian. Untuk makmum kadang kan ada imamnya sudah duduk, makmumnya mau lama gitu. Itu juga nggak boleh. Karena kita disuruh mengikuti imam. Ya, oke. Secara bahasa sholat adalah doa. Yang berikutnya, definisi sholat. Sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi segala ketentuan, syarat dan rukunnya. Kalau syarat itu ketentuan yang harus terpenuhi sebelum amal itu dilakukan. Kalau rukun, ketentuan yang harus terpenuhi di saat amal itu dilakukan. Syarat itu dibagi 2. Syarat pelakunya dan syarat pelaksanaannya. Ini syarat orangnya, pelakunya. Ini syarat pelaksanaannya. Kalau syarat pelakunya, ini pertama muslim, kemudian baligh, kemudian akil. Kalau dia muslim, maka syarat seorang itu muslim itu apa? Bisa dia karena terlahir dari seorang yang muslim, atau dia menyatakan diri masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan syahadat. Yang berikutnya baligh. Kalau berbicara masalah baligh, ya tadi kalau seorang laki-laki dia baligh ditandai dengan dia mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya dia mimpi seperti halnya mimpi ya berhubungan lah begitu ya bahasanya. Atau kadang anak-anak kadang nggak paham, tidak paham. Kemudian apa? Kemudian para ulama membatasi usia 15 tahun sudah dihitung. Tapi sebelum 15 tahun dia sudah mulai bermimpi, dia balik, dia paham tentang mimpi itu, dia sudah terhitung. Ya. Yang berikutnya akil. Akil ini dalam kondisi sadar. Sehingga kalau berbicara masalah sholat, dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Allah berfirman, La sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat dalam keadaan apa? Mabuk. Sukaro, mabuk. Berarti dia hilang ingatannya. Seperti itu. Ya, ini selesai untuk pelakunya. Syarat dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah apa pertama? Ada ketentuan waktu. Dalam sebuah ayat Allah berfirman,
aqimis shalah inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Laksanakan sholat, karena sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu kitaban, ada ketentuannya, ada tuntunannya, mauquta, dan juga ada waktu-waktunya. Gak bisa sembarangan. Nah, di sini kita perlu memahami tentang waktu-waktu sholat. Karena apa? Ketika seorang melaksanakan sholat di luar waktunya, selesai. Allah nggak akan menghitungnya. Sehingga lakukan sholat pada waktunya. Ada 5 waktu sholat. Subuh jam berapa sekarang? 4.30. Sekarang subuh 4.30. Kemudian batas waktu subuh, suruknya adalah jam 5.55. Ya kurang lebih lah ya, nanti dipaskan lah, kurang lebih begitu. Kurang lebih katakanlah sampai jam 5.43 ya, oke lah. Kurang lebih gitulah. Nanti tinggal dipaskan lagi, karena waktu akan terus berubah-ubah. Ini bukan satu yang permanen. Nanti zuhur sekarang ini maju sekali, 12:04. Jam 12:04 sekarang. Cepet sekarang. Nanti batas waktunya sampai jam 3:18. Kemudian maghrib, asar ya. Asar jam 3:18 sampai maghrib jam berapa? Jam 6:20. 15. 18 kurang B ya. Jam 6:18. Nah, ini dia perlu difahami. Maghrib itu jam 6, jam 18 kan? Ya. Asar itu waktunya bukan maghrib. Asar itu batasan waktunya kita bisa melaksanakan sholat asar sekitar 25 menit sebelum waktu maghrib tiba. Atau paling cepat 20 menit sebelum waktu maghrib tiba. Kenapa? Ada larangan bagi kita untuk melaksanakan sholat ketika matahari terbit, ketika matahari tegak lurus, dan ketika matahari terbenam. Sebelum maghrib itu matahari sedang proses terbenam sekitar 20 menit. Sehingga dari mulai dia bagian mataharinya sudah mulai masuk di ufuk sampai totali semuanya masuk di ufuk. Suhunya nggak kelihatan, tapi masih ada bias cahaya, itu masuk maghrib. Nanti waktu isya ketika bias cahaya merah ini sudah nggak ada sama sekali, gelap, itu habis waktu maghrib. Masuk waktu isya. Nah, di zaman Rasulullah penetapan waktu sholat itu bukan pakai jam, tapi pakainya matahari. Sehingga ketika subuh, ketika fajar terbit fajar. Bukan matahari terbit malah nggak boleh sholat subuh. Ketika terbit fajar. Nah, fajar itu ada 2. Fajar itu ada 2, ada fajar kadzib dan ada fajar sidik. Ini ufuk. Kalau di sini kelihatan ada bias-bias merah, itu fajar kadzib namanya. Karena sebenarnya ini pantulan dari matahari yang masih di bawah. Tapi kalau fajar sidik adalah ketika bias merahnya itu kelihatan merata di ufuk. Itu namanya apa? Fajar sidik. Kalau fajar kadzib adalah cahaya matahari yang memantul di awan-awan ini. Jadinya cahaya matahari ini terlihat di awan, padahal dia belum waktu subuh. Nah, ini masuk fajar kadzib. Dia belum waktu subuh, tapi udah kelihatan merah-merah. Waktu subuh itu ketika fajar sidik. Seperti ini. Ya. Pernah sholat udah sholat sendiri, terus ternyata teman datang. Terus dia ayo sholat jamaah gitu loh. Aku kan udah sholat gitu. Ya. Boleh. Itu namanya sholat berjamaah yang hukumnya sunnah. Di zaman Rasulullah pernah ada sahabat, Rasulullah setelah salam kemudian dilihat ada 2 orang ngobrol di belakang. Ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Gitu kan? Kami sudah sholat ya Rasulullah. Kenapa engkau nggak sodakoh? Maksudnya apa? Sodakoh lagi itu, sholat lagi itu dihitungnya apa?
sedekah. Ini Rasulullah sholat wajib nih, sholat asar, sholat zuhur, dia nggak sholat. Karena merasa sudah sholat, ditegur sama Rasulullah, kenapa nggak sholat gitu kan? Kami sudah sholat ya Rasulullah, kenapa engkau nggak sedekah saja? Sedekah apa? Sholat aja lagi, sholat yang sama, diniatkan sebagai apa? Tambahan sedekah. Ada sahabat Rasulullah ketika dia sholat bersama Rasulullah, kemudian kembali ke kabilahnya, ditungguin sholat isya. Ternyata saya bilang, loh kok belum sholat isya? Kami nungguin antum. Karena dia memang biasa jadi imam. Akhirnya apa? Dia lagi sholat isya di situ. Jadi imam malah. Lanjut, sholat zuhur. Sholat zuhur itu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Tergelincir itu begini. Ini matahari tegak lurus. Ini tegak lurus 90 derajat. Maka tegak lurus ini tidak boleh. Sampai kemudian dia miring condong ke barat sedikit, baru masuk sholat zuhur. Kalau batasan sholat zuhur, dari mulai miring sini, condong ke kanan, ke barat sedikit, sampai kemudian bayangan ini sepanjang tinggi bendanya. Kalau benda ini tingginya 1 meter, maka bayangan ini juga 1 meter. Waktu asar ketika habis waktu zuhur, sampai sekitar ya 20 menit sebelum masuk waktu maghrib. Sampai matahari sebelum terbenam. Itu waktu asar. Waktu maghrib adalah ketika matahari sudah berada di bawah ufuk semuanya, tapi kan masih ada bias warna merahnya, ya kan? Nah, itu sudah sempurna dia tenggelam, masuk waktu maghrib. Sampai apa? Sampai bias warna merahnya hilang. Sudah gelap sama sekali. Kalau bias warna merahnya apa namanya? Mega namanya ya? Ya. Ketika meganya sudah hilang, berarti otomatis masuk waktu isya. Nanti waktu isya adalah tadi ketika warna mega merah hilang di ufuk sampai terbit fajar. Ini waktu yang paling panjang untuk melaksanakan sholat. Suatu ketika Rasulullah begini, pernah melaksanakan sholat isya di akhir waktu, menjelang subuh, di sepertiga akhir malam. Kemudian sahabat bertanya, kok sholat isyanya malam-malam gini kan gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, laula an asyukka ala ummati. Kalaulah bukan memberatkan hambaku, maka waktu yang paling bagus untuk melaksanakan sholat ya waktu itu, di akhir malam. Bagi laki-laki tentu akan repot, karena apa? Dia harus sholat isya berjamaah, sehingga sholat di awal waktu. Nah sekarang bagaimana jika seseorang dia melaksanakan sholat namun tidak pada waktunya? Bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena tertidur, atau sengaja. Kalau dia karena sengaja, nggak bisa lagi, nggak bisa dibayar sholatnya. Seseorang yang sengaja meninggalkan sholat nggak bisa dibayar sholatnya. Dia sudah tahu waktu sholat, ditunda, kemudian sampai habis waktu sholatnya selesai. Dia harus beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena habis waktu sholatnya. Tapi kalau dia karena ada kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan, misalnya seorang dokter yang menjalani operasi, ya operasi nggak bisa, atau seseorang yang sedang menjalankan mesin, nggak memungkinkan dia untuk apa namanya, untuk istirahat misalnya, karena nggak ada penggantinya, ya sudah. Yang seperti itu ada istilahnya mengqadha sholat, kedarurat, atau dengan cara apa? Menjamak sholat bagi musafir, atau bagi mukim yang tidak musafir, tapi karena kondisi-kondisi tertentu dia boleh menjamak sholatnya. Cuman menjamak tanpa mengqasar. Ketika berbicara masalah waktu, maka ketika seorang sengaja menunda-nunda waktunya, molor-molorin waktunya sampai habis waktu sholatnya, maka dia tidak bisa mengganti sholatnya. Dia harus beristighfar, taubat kepada Allah. Kalau seseorang memang tidak memungkinkan untuk meninggalkan aktivitasnya, yang mana kalau dia tinggalkan aktivitasnya bisa mendatangkan mudarat yang lainnya, maka dia boleh menunda sholatnya. Kalau itu tidak terkait dengan pasangan sholat, berarti namanya mengqadha. Misalnya datang pasien
ketika jam 3 harus segera tindakan operasi, gitu kan? Ternyata masuk waktu asar, masih terus operasi. Selesai maghrib, ya sudah. Waktu asarnya dia bisa sholat di waktu maghrib. Tapi tetap asar dulu ya. Tetap asar dulu. 4 Seperti rakaat. itu. Tetap 4 rakaat. Dan dia juga apa? Itu namanya mengkodok. Mengkodok yang dibolehkan kondisinya seperti itu. Masya Allah. Di antara cara bertaubat itu ada sarana dengan sholat 2 rakaat sholat taubat. Namun cara bertaubat itu tidak harus dengan sholat. Untuk lebih menyempurnakan bisa ditambah dengan sholat. 3 syarat taubat itu tertunaikan. Mengakui kesalahan yang diperbuat, menyesali itu dilakukan, komitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Untuk yang bukan musafir dibolehkan sewaktu-waktu dia menjamak untuk kondisi-kondisi yang emergensi yang dia tidak bisa meninggalkan. Untuk sholat yang berpasangan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi untuk sholat yang tidak berpasangan, maka dia ada peluang untuk mengkodok. Tapi yang mengkodok ini benar-benar dia harus jujur pada Allah bahwa inilah aktivitas yang emergensi yang tidak bisa ditinggalkan. Jamak qashar itu ada 3 pendapat. Bahwa seorang boleh menjamak dan mengqashar itu setelah melampaui 72 kilo perjalanan. Yang berikutnya ketika 9 kilo dari batas kota. 9 kilo dari batas kota, bukan dari rumah. Atau ketika seorang sudah meniatkan sudah sebagai musafir walaupun dia masih di rumahnya. Tapi dari situ saya lebih cenderung dengan pendapat yang ketiga, walaupun minimal yang pendapat kedua juga masih dipakai. Pendapat yang ketiga itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau seorang sudah berencana, berniat untuk musafir, maka di rumahnya pun dia sudah bisa jamak qashar. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang selain dari itu. Ya, karena belum tentu nanti kita jadi musafir. Kita naik pesawat, ternyata pesawatnya dibatalin. Yang berikutnya, syarat pelaksanaan sholat adalah apa yang kedua? Kiblat. Kiblat. Kiblat itu adalah fokus arah untuk menyatukan arah sholat. Sehingga siapapun dimanapun dia fokus kepada satu arah. Menyesuaikan posisinya. Fokus Kita di Indonesia cenderung ke arah barat, condong sedikit sekitar 15 derajat. 15 sampai 20 derajat. Yang penting bahwa kita menyesuaikan dengan apa? Ka'bah. Ini Ka'bah. Kemanapun dia, maka dia harus mengarahnya ke Ka'bah. Seperti itu. Nah, yang seperti ini seringkali jadi khilaf. Khilafnya bagaimana? Ini perhatikan, ini masjid, ini Ka'bah. Posisi Indonesia lebih cenderung begitu. Agak miring. Cenderung begitu. 15 derajat. Kurang lebih 15 sampai 20 tergantung posisinya lah dia. Kalau dia ada di daerah Kalimantan, Sumatera Utara itu lebih sedikit space kemiringannya. Tapi kalau dia ada di Jawa, di Bali, di NTT, NTB itu lebih agak jauh space karena dia makin apa? Makin miring posisinya. Nah, sebenarnya kalau dia bisa mengarahkan langsung mengarah ke kiblat dengan tadi memiringkan shaf atau memang bangunannya dibikin miring supaya mengarah ke sana, itu lebih bagus. Kalau emang masih memungkinkan, kenapa tidak kan gitu? Tapi ada jamaah masjid yang memang dia nih masjidnya ke sana, tetap aja dia ke sana. Karena apa? Yang penting kami sudah mengarah ke arahnya kiblat. Arahnya kiblat mana? Ke barat. Ini kan ke barat semua nih gitu. Dia pakai logika. Logikanya gini. Walaupun kita mau mengarah begini, lurus gini, toh kita juga tidak menghadap kiblat. Maksudnya kiblatnya nggak di depan mah. Ya. Tidak menghadap kiblat. Kenapa? Bisa tahu nggak jawabannya? Yang belajar geografi. Karena dunia itu bulat kan, Tat? Bulat. Karena dunianya bulat. Sehingga gini, logikanya gini. Ini bulat nih. Iya. Indonesia di sini. Mekah katakanlah di sini, ya kan? Iya. Kalaupun kita nyari lurusnya, itu akan ke sono dia. Bukan ke kiblatnya.
Lain bagi orang yang memahami tentang polemik tentang flat earth, bumi datar. Kan rame tuh. Kalau mereka masih meyakini tentang flat earth, oke lah, dia akan pasti menghadap ke sini. Kalau yang penting lurus. Tapi walaupun seseorang, ini masjidnya, ini Ka'bah di sini, walaupun ngepasin gitu, toh juga tidak akan menghadap ke kiblat. Cuman mengarah ke kiblat. Karena apa? Bumi ini bulat. Ini di sini. Dia menghadap ke kiblat, salah kan? Dia nggak menghadap ke kiblat. Logikanya begitu kalau dia bermain logika. Apalagi kalau kemudian dia berada di belahan yang paling jauh dari Mekah. Seperti itu kan? Kiblat itu kan arah aja. Jadi kalau menurut saya lebih cenderung dengan pendapat bahwa kalau kita masih bisa menyesuaikan dengan arah Ka'bah, lakukanlah. Memaksimalkan ikhtiar kita, cari kemiringannya. Tapi kalaupun tidak, ya sudah ikhtiar, bismillah saja, kurang lebihnya seperti ini. Kan begitu. Sama kayak kita sholat sendiri. Di sini, apakah pasti kita menghadap situ? Belum tentu. Bisa jadi apa? Ini kurang lebih. Kan begitu. Tapi kalau di masjid-masjid itu emang karena dicek sama khusus oleh timnya khusus, sehingga ini kemiringan sekian derajat. Ya sudah, miringkan sekian derajat, itu akan lebih aman. Rasulullah itu kan dia tidak di Madinah saja, ya kan? Juga melakukan perjalanan-perjalanan, dan dulu tidak ada aplikasi Kompas kan? Berarti Rasulullah apa? Juga pakai kurang lebih gitu kan? Ngepas banget juga tidak kan? Nah, yang penting kalau kita tahu, sesuaikan dengan arahnya. Tapi kalau kita tidak tahu, berusaha semaksimal mungkin kurang lebih seperti ini. Kalaupun ternyata salah, ya sudah, lewat. Itu semampu yang kita bisa lakukan. Tapi kalau dalam perjalanan sholat kita kemudian kita diingatin salah kiblat, oh ya udah puter aja. Ini syarat pelaksanaan sholat. Waktu kiblat. Yang ketiga apa? Sebelum toharoh, aurat. Aurat dalam sholat bagi laki-laki dan perempuan ini berbeda. Bagi laki-laki, aurat minimalnya adalah apa? Pusar dan sampai lututnya. Untuk sholat ya. Ketika berbicara masalah syarat, itu syarat minimal itu yang harus kita pahami dulu. Nanti masalah adab dan lagi. Dalam ayat Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika kamu ke masjid. Apa? Kalau ke masjid pakai yang bagus-bagus gitu kan. Nah, sehingga kalau berbicara batas minimal memenuhi syarat, ya udah dari pusar sampai lututnya, di bawah lututnya lah seperti itu. Itu akan aman, selesai dia. Tapi kalau dia punya pakaian supaya lututnya tertutup. Tapi kalau dia memang punya pakaian, ya pakailah pakaiannya. Ini menghadap Allah. Masa dia pergi kemana-mana begitu rapi ketika sholat cuma pakai gitu doang? Oke. Aurat. Bagi wanita, auratnya dalam sholat adalah seluruh tubuhnya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Sebenarnya kalau berbicara bahasa Arab, bukan terjemahan Indonesia, kafun itu, kafai itu ya ini. Potongan pergelangan tangan ini namanya kafun. Kafai ya dua telapak tangannya. Sampai pergelangan sini. Sampai pergelangan. Sehingga kalaupun mau ditutup, ya silakan. Tapi jangan mengharuskan itu. Kalau seseorang meyakini bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka dia tetap pakai jika dia sholat bersama orang laki-laki. Tapi kalau dia sholat dengan sesama muslim yang lainnya dan di tempat yang muslimah, di tempat yang tertutup bukan di masjid, ya dia dianjurkan untuk membuka. Yang jadi masalah itu kan ketika sholat di masjid, berjamaah di masjid, dan dia memahami bahwa cadar itu wajib, maka dia tetap menutup. Kalau dia pemahamannya dia memahami bahwa cadar itu hukumnya sunnah, maka kalau saat berjamaah lebih baik dibuka. Supaya apa? Supaya semua anggota sujudnya, wajah terutama itu tersentuh. Gini, kalau berbicara masalah wajah, kalau berwajah sampai di sini memang, ya kan? Tapi yang di sini dianggap ma dhahara minha. Apa yang masih dianggap umum boleh terlihat. Ma dhahara minha. Pertama begini, antara wajah kan sampai sini nih. Dagu itu masih termasuk wajah. Dagu nih.
Nah, dilebihin dikit sampai di sini cuma nyangkutnya jilbab, Iya. itu masih dianggap sebagai apa? Ma dhahara minha. Apa yang masih dianggap apa? Masih lumrah untuk dilihat. Oh, berarti Toh juga bukan terlihat, dia juga nunduk gitu kan? Nggak mungkin orang jalannya begini. Ya kan? Dan ini sebenarnya kalau pakaian itu nyamannya apa? Di sini, bukan di sini. itu khilaf Di sini, enggak ya? kenapa? Apa memang ini? Ada pendapat, ya kita hargai pendapat tersebut gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau yang mau di sini dan dia nyaman di sini, silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan menganggap bahwa yang di sini apa? Melanggar syariat. Oh, Seperti begini, mohon maaf sekali, sampai pergelangan tangan. iya. Ya, sekarang ketika takbiratul ihram, kadang ini melorot, Iya. ya kan? Diperbaiki lagi, itu ma dhahara minha. Masih dianggap yang apa? Yang wajar. Tapi kalau bisa ditutup-tutup lah, gitu kan? Sama, mohon maaf kasusnya Fatimah. Fatimah siapa? Anaknya Rasulullah, istrinya Ali. Fatimah itu ketika musim kemarau mungkin ya, itu dia harus membantu membawakan air untuk di rumahnya dari sumur. Ketika dia membawa air dipanggul di sini, otomatis apa? Bajunya terangkat dan terlihat di atas mata kakinya. Seperti itu. Nah, yang seperti itu masih dianggap apa? Ma dhahara minha. Apa yang masih dianggap wajar untuk terlihat. Memang kalau dilihat selain wajah dan telapak tangan, sehingga orang pada pakai kaos kaki. Pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah pakai kaos kaki? Mereka ketika berjalan, memang ketika diam, mereka tertutup. Tapi ketika jalan, mereka bergerak, kelihatan telapak kakinya. Di zaman Rasulullah nggak ada apa namanya, nggak ada rumah tingkat, nggak ada. Tapi bayangkan, apa? Nggak ada motor. Tapi sekarang, bayangkan ketika Aisyah naik ke atas onta, ya kan? Saya yakin pasti telapaknya terlihat, tapi itu masih dianggap apa? Ma dhahara minha. Apa yang masih dianggap wajar untuk, tapi sebisa mungkin kita menutupnya. Berarti apa Tat? Sebisa mungkin Kita menutupnya dengan cara apa? Pakai kaos kaki, pakai celana panjang yang tidak membentuk dan segala macamnya, yang longgar. Itu cara ikhtiar memaksimalkan. Jadinya gini, kalau berbicara aurat secara umum, aurat itu dibagi menjadi 3. Aurat kepada yang bukan mahram. Aurat kepada yang mahram. Aurat kepada suami. Kalau aurat kepada yang bukan mahram, itu sama berlaku seperti dalam sholat. seperti sholat. Sehingga ketika kita sholat, diberlakukan pakaiannya adalah seperti kita memakai pakaian kepada yang bukan mahram, kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika sholat nih. Yang kedua, aurat kepada yang mahram. Aurat kepada yang mahram apa? Ma dhahara minha. Apa yang masih dianggap wajar untuk nampak. Yaitu apa? Lengan ke bawah sampai ujung jari. Lutut ke bawah sampai ke telapak kakinya. Leher ke atas. Itu masih dianggap apa? Ma dhahara minha. Apa yang biasa nampak. Dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan keponakan. Pokoknya Yang nggak ada masalah di rumah pakai daster yang tanpa lengan, yang sampai selutut, masih boleh. Masih boleh. Yang penting tidak pakai lenjiri. Nah, celana pendek juga jangan. Terutama kalau anaknya laki-laki atau ada saudara laki-laki atau mahram laki-laki di situ. Tapi anak itu juga dia punya nafsu. Jangan sampai di situ kemudian dia tertarik pelampiasnya bukan kepada ibunya, tapi kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik, di situ dampaknya. pada suami. Kepada orang tua misalnya, jangan sampai kemudian pakai pakaian yang seksi-seksi. Mungkin dia tidak pelampiasnya kepada anaknya, pembantu kita. Nauzubillah min dzalik jadi sasaran. Tapi ingat, ipar bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram. Wanita yang berbeda agama dengan kita harus menutup aurat kita seperti yang ini, bukan mahram. Sehingga kalau facial, kalau massage, kalau cukur di salon, cari yang muslimah. Asisten rumah tangga yang non muslim, dia masuk kategori bukan mahram. Maaf, dia ketentuannya seperti yang bukan mahram. Perempuan laki-laki. Wah, itu wanita.
Nanti dilihat di dalam Al-Quran banyak, dalam surah Ahzab, surah An-Nur. Ini bukan sekedar pakaian menutup badan, tidak. Tapi memang ada ketentuannya, longgar. Tidak membentuk lekuk tubuh. Tidak transparan, seperti itu. Saya beberapa kali mengingatkan jamaah pengajian nih, lagi sholat nih. Loh, Mbak nggak pakai ini? Enggak, apa ini Ustaz? Nggak bisa ini. Karena mohon maaf, dia pakai jilbabnya begini nih. Ininya masih kelihatan, bajunya masih kelihatan, menonjol dan segala macamnya. Enggak, tutup. Apalagi kalau pakai model jilbab yang diubat-ubat kayak kecekik begitu. Ininya kelihatan gitu kan. Sehingga kalau kita tidak mau ribet pakai pakaian sholat, mukena bahasanya, ya pakaian-pakaian kita yang longgar-longgar. Supaya nanti ketika waktunya sholat, kita langsung bisa pakai itu untuk sholat. Standar syariat itu apa? Menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Standar syariat yang kedua apa? Longgar. Kenapa? Nggak apa-apa. Kan ini sampai segini aja. Sampai sini kan? Ya. Kemudian standar yang kedua longgar. Tidak ngepres, tidak rapat gitu kan. Mahram, aurat kepada yang bukan mahram, wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat kepada yang mahram, ma dhahara minha, apa yang wajar masih nampak. Leher ke atas, tangan ke bawah, lutut ke bawah. Aurat kepada suami, nah ini dia. Bablas. Kayak rumahnya Mbak Yeti, open house. Batasannya sudah dimaklumi. Karena apa? Akad itu yang menjadikan kemudian satu sama lain kemudian menjadi halal. Waktu sholat, kiblat, aurat sudah ya semua? Nah ini untuk aurat. Bagi perempuan, terutama yang seringkali celah salahnya adalah ketika sujud. Atau ketika ruku. Yang paling parah ketika sujud. Ruku nih, kalau bajunya gantung, dia nggak pakai mukena nih, pakai baju gantung, dia pengandalnya kaos kaki. Kaos kakinya tidak terlalu panjang. Ketika dia ruku, otomatis terangkat, betisnya nampak. Apalagi kalau kemudian tidak sedikit ada masjid yang posisinya tinggi. Dari lantai tempat sandal ke atas itu bisa beberapa tangga. Terutama ketika sujud juga. Sehingga kenapa ketika sujud Aisyah menjelaskan kakinya Rasulullah rapat. Tujuannya tadi untuk menutup. Okelah ketika sholat sudah lebar. Tapi ketika sujud kalau tidak dirapatkan kakinya, ada rongga di situ. Sehingga kelihatan betisnya. Gini kan, kakinya begini. Seperti kita begini kan nih. Kalau begini, akhirnya ini lubang, ini kelihatan betis sini. Dari sana kelihatan betis sini. Ya kan? Sampai dengkulnya mungkin kelihatan. Kalau posisi masjid yang agak tinggi dari bawah. Sehingga apa? Caranya pastikan tadi pakai celana, kemudian kaos kaki yang panjang, atau ditambah dengan sarung yang longgar. Untuk aurat sudah. Yang berikutnya ada niat, ada toharoh. Niat ini ada dua pendapat. Niat dimasukkan bagian dari rukun sholat, ada juga yang memasukkan syarat sholat. Itulah nanti ada beberapa khilaf tentang melafadzkan niat. Untuk apa? Memfokuskan sholat, mengkonsentrasikan dan memantapkan ibadahnya. Bagaimana melafadzkan niat? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Plus kita membahas tentang masuk toharoh. Semoga kita bertemu kembali pertemuan yang akan datang. InsyaAllah semoga kita Allah izinkan kembali bertemu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.